Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man faqala sallallahu alaihi wa sallam nabi wa bi ulum bi asbadarin amin. Kita membahas tentang nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang terangkum dalam kitab Ayyuhal Walad. Ya. Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali fi nasihatil muta'allimin wa mu'idatihim, dalam menasihati muta'allimin, orang-orang yang belajar, wa mu'idatihim, dan memberi mau'idah nasihat sama ya, liya'lamu, agar mereka mengetahui, wa yumayyizu, dan bisa membedakan antara ilmu yang manfaat dan yang lain-lainnya. Aneh. Sampai ke pembahasan yang kemarin, waqala Al-Hasan Al-Basri, ini sudah adanya. Waqala Hasan, hadis ini ya, sampai ke hadis kemarin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu, orang yang cerdas itu. Ya. Orang yang cerdas adalah orang yang dana itu artinya hasaba, dana nafsahu ay hasaba, menghitung-hitung dirinya, atau muhasabah, atau mengintrospeksi dirinya. Jadi ngoreksi dirinya, orang yang mengoreksi dirinya, apakah dirinya itu sudah gena gitu ya, apa sudah sempurna, apa sudah apakah sudah menjadi orang-orang yang baik, layak, enggak gitu ya. Jadi dirinya itu diintrospeksi, di muhasabah, dihitung-hitung. Kapan itu? Selalu. Nah, orang cerdas itu artinya orang yang hasabah, selalu menghitung-hitung dirinya atau mengintrospeksi dirinya setiap saat, apakah dia ini sudah baik apa enggak gitu ya. Itu namanya orang cerdas. Kenapa? Takut ada kekurangan dalam dirinya. Tiap pagi dia menghitung-hitung dirinya, introspeksi diri, tadi malam apa aja yang sudah saya kerjakan ya. Apakah sudah tahajud apa belum? Apa berbuat dosa apa enggak? Ya. Gitu. Itu namanya orang cerdas. Sehingga nanti kalau ada kekurangan dia bakal menyempurnakannya, nah, gitu ya. Kalau ada dosa bakal segera dia mentaubatinya dosa tersebut. Mandana nafsahu, orang yang mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk sesuatu bekal setelah meninggal, gitu ya. Wa amila, dan beramal, lima, untuk apa-apa, untuk persiapan bekal, lima ba'dal maut, yang setelah meninggal. Jadi amalnya itu untuk setelah meninggal ya. Maksudnya amal akhirat, atau amal dunia cuma niatnya untuk yang setelah meninggal ya. Lah ponte kok ngasih orang iya untuk celengan saya di akhirat, itu maksudnya ya. Lah ponte kok ngasih sedekah iya cek kuburan saya cek terang gitu. Nah, kan berarti untuk yang setelah meninggal. Mulai dari kuburan, mulai dari alam barzakh sampai akhirat, sampai waktu yang tidak terjangkau selama-lamanya. Itu yang dia amalkan. Jadi dia amalnya di dunia tapi untuk akhirat. Itu namanya orang cerdas. Ya. Paham ya? Al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini hadis dihafal. Ini terkenal hadisnya. Ya. Insyaallah ngapalno ini 1 jam hafal udah. Baca ping 10 aja sudah hafal insyaallah. Wal ahmak,
Ahmak ini kebalikan orang cerdas, orang dungu. Tolol, masuk ini ya, dungu, tolol. Ya. Orang yang dungu adalah orang yang atba'a hawahu, yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsunya begini dituruti, gitu ya. Tadi sudah makan, hawa nafsunya pingin makan lagi, cuma makanan yang berbeda, dituruti aja. Padahal malam-malam, ya. Wis mari makan malam, buka HP, ya, buka Shopee Food, pengen, ya, pengen ini, pengen itu, akhirnya golek-golek geprak Wirdos. Ya. Sampai sudah, ndak mustahil nanti dia setengah tahun wis rotok gemuk didik, gemuk, akhirnya wis jadi sarang penyakit. Orang gemuk itu hati-hati, jangan kira orang gemuk itu nikmat, enggak ada nikmatnya. Ana sudah pernah merasakan, anda telok wis rotok ukur didik ya, insyaallah barokatul poso ambek berkata sakit watuk 2 bulan gini sudah seneng ya. Lente pengen nyoba silakan, tapi lente nikmat di gemuk itu, waduh, itu nikmat yang tertipu sebenarnya orang kok pengen gemuk. Ya cok terlalu kurus kok beteng, akhirnya nanti disepak didik ngeletak, jangan ya. Ya pokoknya isi, ya wes isilah, pokoknya jangan terlalu, ya biasalah. Nah, ini kurang gemuk ya. Gemuk dididik. Mangane rada sing get didik, cuma ojo teman-teman ya. Nuruti hawa nafsunya. Ngerti ya? Pengen ini dituruti, pengen itu dituruti. Karena hawa nafsu itu mengarahkan kita kepada kejelekan, enggak ada. Hawa nafsu itu sifatnya jelek, enggak ada hawa nafsu itu baik. Hawa nafsu mesti jelek. Wa amila lima ba wa tamanna 'alallahil amani. Ini orang yang ahmak ya, orang ahmak. Orang bodoh itu orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Nah, di sini orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna, dan dia berangan-angan atas nama Allah, ya. Wa tamanna, tamanni, berandai-andai atau berharap, alallahi, pada Allah, ayo dari berharap dari Allah, al-amani. Aman itu ya angan-angan, berharap hanya sekedar angan-angan saja tanpa usaha, ya. Pengen selamat gitu ya, nanti pengen masuk surga tanpa hisab, ya. Di dunia pengen nyantai, di akhirat pengen selamat. Oh ya, nggak ada ceritanya ya. Kalau semacam itu orang-orang dulu ndak mujahadah. Ya. Orang-orang salaf zaman dahulu nggak ada yang bermujahadah. Mereka ini untuk akhirat itu pengen selamat itu bermujahadah. Ya, ngekang hawa nafsu. Ngisi waktunya full untuk ibadah kepada Allah begitu. Ya. Belajar, ngaji, ibadah, wes pokoknya itu tak isinya. Kerjanya pun untuk akhirat, hanya keperluan saja. Semuanya full untuk akhirat. Nah, itu orang cerdas. Tapi kalau orang yang bodoh ngikuti hawa nafsunya, wes gak taat, terus dia berangan-angan. Ya memang Allah rahmat, oh gampang, Allah rahmat. Iya rahmat, cuma kalau kita ndak usaha, ya, terus dapat apa? Yang usaha aja belum tentu dapat, apalagi yang enggak usaha, gitu ya. Makanya orang-orang zaman dulu, sekali lagi, mereka ini usahanya seperti itu, sampai enggak ada waktu kosong kecuali untuk akhirat, ya, untuk selamat akhirat, untuk pingin apa tadi di akhirat itu mendapatkan keutamaan yang besar, luar biasa. Mereka tidak berangan-angan tapi beramal. Oh ya,
mereka bukan berangan-angan tapi beramal. Nah, gitu. Nah, kalau orang bodoh kebalikannya, tidak beramal tapi berangan-angan, berandai-andai. Urusan dunia saja yang itu sudah pasti dijamin, dunia dijamin. Kita hidup di dunia itu dijamin. Ya. Tapi tetap harus sebagian orang mengharuskan usaha. Padahal sudah ada jaminannya, ya kan? Di hadis Nabi itu apa tadi? Di hadis tentang kelahiran, tentang ciptaan manusia. Kemudian setelah 4 bulan, setelah 4 bulan maka dimasuki roh, kemudian ditentukan nasibnya baik apa buruk, rizkinya dia ini termasuk rizki orang kaya pendak, bagaimana itu sudah ditulis semuanya, sudah dicatat. Jadi kita ini hidup tinggal menjalankan saja sebenarnya ya. Misal kita ini tidak kerja, itu sudah ada jaminan. Pokoknya yakin. Sebenarnya yakin tidak yakin tetap ada. Cuma karena kita tidak yakin, perasaan kita dibikin sengsara oleh Allah. Kayak sulit. Padahal sudah ada sebenarnya. Ya. Kalau yakin ya enggak, langsung ya datang sendiri kalau yakin. Satu contoh anak kecil lah, anak bayi. Ya. Anak bayi itu kan enggak punya perasaan apa-apa kan. Urip pokoknya urip ya, bondo nangis tok sudah. Enggak mikir enggak ada anak kecil mikir pengen nanti saya harus usaha apa, enggak ada. Ya dia ala Allah sudah hidupnya, tapi dijamin oleh Allah melalui orang tuanya dimasukkan kasih sayang oleh Allah sehingga bisa membantu anak itu. Ya, itu Allah yang menakdirkan. Nah, maka kalau kita seperti anak bayi itu insya Allah ya kayak anak bayi, maksudnya gampang gitu ya, tinggal nangis nang Allah, terus milih air mata aja sudah teko kabeh, wis opo sing kita inginkan teko. Karena anak kecil gitu kan ya, anak kecil kalau pengen apa-apa nangis, wis wong tuane bingung, ditekano kabeh iki pokoknya soal nangis. Sama, coba kita ini seperti anak kecil, hati kita seperti anak kecil, maka apa yang kita tangisi, apa yang kita harap maka dapat. Tapi sayang kita sudah berubah, bukan memiliki hati yang anak kecil lagi. Ya, apa-apa itu tergantung akal kita. Kan gitu orang-orang. Ya orang kita ini sesuatu itu tergantung akal kita. Pengin uang, ya harus kerja dong. Nah, gitu. Kan gitu kan? Ya sudah, berarti nanti sama Allah ana indadoni abdibi. Kalau pengen uang ya harus kerja dong. Kalau tidak ada kerja, ya nggak bisa dapat. Kata siapa? Lah itu ada pondok sak pondok ya gendong sing kerja ya nyekel duit wakeh 12 juta malah kemarin ya sing masukan berang juta. 12 juta kalau tidak salah. Itu sangunya arek pondok. Ya, mbok tekan ndi gak kerja mereka. Ya. Berarti kan dari sini tidak harus kerja. Ya memang kerja itu ya usaha ya tergantung kita. Maka kita ini yang sering kita sebutkan ya, kita ini kalau bisa harus latihan untuk yakin kepada Allah. Ya. Yakinilah bahwa Allah sekarang ini memberi rezeki pada kita dengan tanpa usaha. Kita ndak usaha dunia, usaha akhirat, nyekel buku, moco, nulis, ngaji mulai pagi sampai zuhur, terus nanti ngaji lagi, mutolaah. Itu dijamin oleh Allah, tapi melalui orang tua iya. Ya kan secara akal ya, kan wong tua lah iya, cuma orang tua kan yang nakdir Allah. Kalau enggak ditakdir oleh Allah enggak mungkin bisa. Berapa banyak anak pengen mondok, pengen seperti kita, tapi ternyata enggak ada dukungan dari orang tua. Banyak kan? Lah apa mondok oleh apa kerja gitu ya. Tapi ternyata orang tua kita ditakdirkan oleh Allah untuk merelakan kita, bahkan maksa kita untuk seperti di sini. Ya. Ini sebenarnya bukan ya secara hakikat ya
orang tua itu yang nyetir Allah, begitu. Ya. Yang nyetir Allah. Kalau Allah tidak nakdirkan, tidak bakal, begitu. Lah, yakinilah sebagaimana Allah memberi rezeki kepada kita seperti itu. Kau sama macul toko dewe gitu ya. Apa seperti itu. Maka Allah yang sekarang sama Allah yang nanti yang bakal datang, kita insya Allah kalau umur panjang bakal hidup di sana, sama Allah yang sekarang yang sama Allah yang akan datang. Allah yang dulu, Tuhan yang dulu, Allah ya. Yang sama yang sekarang, sama yang akan datang, sama, satu Allah. Paham ya? Nah, gitu. Maka yakini ya, harus banyak latihan, harus yakin gitu ya. Pompong kita masih seperti ini. Yakini, jangan sampai keyakinan ini lepas. Jangan sampai nanti kita ini beda prasangka kepada Allah. Kalau sekarang kita prasangka kepada Allah tanpa apa-apa datang sendiri. Jangan sampai nanti kita keluar dari pondok ini beda prasangkanya. Oh, ya pengen ya harus usaha dong. Ya berarti nanti sama Allah dituruti. Ya, karena apa? Allah sudah melalui Nabi, bukan Nabi ya, hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Ya. Ana inda dhanni abdi bi falyadunna bima syaa. Saya ini kata Allah tergantung prasangka hambaku. Prasangka hambaku mau seperti apa? Kita mau prasangka apa? Maka nanti ini seperti itu kejadiannya. Akan dituruti oleh Allah. Ya. Ya kebanyakan seperti itu, karena prasangkanya, perasaannya sudah seperti itu, maka sama Allah dituruti. Ya. Nah gitu. Ini masalah dunia. Masalah akhirat harus usaha, gitu ya. Masalah akhirat harus usaha. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu jaminannya. Kita ini termasuk orang selamat apa tidak, wallahu a'lam. Yang pasti ada hadis juga nanti kalau kita baca di mana di kitab Nasihat Dunia disebutkan di situ bahwa innallaha khalaqal jannah wa khalaqa ahlaha wa khalaqan nara wa khalaqa ahlaha. Itu kata Nabi dalam hadis. Sesungguhnya Allah itu menciptakan sorga dan Allah menciptakan penduduknya. Nah, kita ini penduduk sorga apa bukan? Tidak ada yang tahu. Allah menciptakan neraka. Innallaha khalaqal nara wa khalaqa ahlaha. Allah menciptakan neraka dan menciptakan penduduknya. Perhatian ini ya. Jadi penduduknya siapa? Penduduknya neraka. Penduduknya neraka manusia dan jin. Penduduk sorga ya sama, manusia dan jin, dua ini tok. Lah malaikat itu ibarat para pegawai-pegawainya Allah. Betul ya? Malaikat ini ya petugas-petugasnya Allah. Untuk ini, untuk itu, kayak malaikat Malik jaga neraka, malaikat Ridwan jaga sorga. Ya. Nanti ada di akhirat tuh di sorga ada namanya sukul jannah, pasar sorga yang jual malaikat yang menjaga toko ya. Sing jaga tokonya itu, pasarnya itu yang jaga malaikat. Dibeli dengan tanpa uang. Pokoknya dia pengen kasih. Ya, itu namanya sukul jannah. Malaikat ya. Nah, yang berkepentingan kita manusia sama jin. Lah kita ini neraka apa sorga, tidak ada yang tahu. Tetapi dalam hal ini dikatakan ulama masing-masing ada tandanya. Nah, gitu ya. Kullun alama tayassarabi. Ya, alama yassarabi ya. Semuanya itu tergantung apa yang dimudahkan. Maksudnya kita ini penduduk apa? Nanti di akhirat. Kita takdirnya penduduk neraka. Naudzubillah ya. Ini cuma contoh ya.
maka sama Allah akan dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan neraka gitu. Mokong gitu ya, senang maksiat, jadi orang jahat, jadi Fir'aun. Nah, gitu ya. Berarti ini penduduk neraka. Lo kok tahu? Tandanya gitu ya, tanda. Karena kalau semacam ini biasanya amalan-amalan neraka. Tapi kalau orang ini insya Allah kalau ditakdirkan masuk surga, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan yang akan menuju surga. Apa? Sholat, senang taklim, senang apa tadi? Senang berbuat soleh, senang hadir pengajian lah dan semacamnya. Dia bakal digampangkan oleh Allah untuk beramal amalan surga. Ya, kullun ala ma yasarbi. Semuanya tergantung apa tadi? Apa yang Allah tergantung takdirnya. Kalau takdirnya neraka, maka dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan neraka. Maka hati-hati. Ya. Kalau gini ngaji gini ini berarti amalan-amalan surga biasanya ya. Insya Allah tapi ini bukan kepastian, cuma ini cuma sebuah tanda. Ya, sebuah tanda saja. Biasanya kalau begini nih ya insya Allah calon-calon surga kalau begini nih. Ya enggak mungkin lah masuk ngaji neraka gitu ya. Kalau ngaji neraka lah ya apa? Enggak mungkin kan. Nah, kalau yang di sana, yang di luar ya, yang naudzubillah min dzalik, biasanya yang semacam itu berarti jalannya jalan neraka. Tapi enggak mesti. Ya. Karena apa? Karena amal itu yang dianggap akhirannya. Ya. Tergantung akhirannya. Maka ada hadis lagi ya, hadis lanjutan tadi. Ya. Kadang-kadang mau karena dia ini takdirnya neraka, karena dia takdirnya surga, maaf ya, surga dulu aja. Kalau karena dia takdirnya surga, dari awal dia berbuat maksiat, ternyata dia di takdirnya Allah dia penduduk surga, maka nanti sebelum dia meninggal ditobatkan oleh Allah, dia bertobat, dia langsung mati, hilang semua dosanya dengan tobatnya tadi. Terus ada yang takdirnya neraka, dari kecil sampai dewasa sampai tua jadi ahli taat, ternyata takdirnya neraka. Ya sudah, sebelum ajal menyemput dia dimurtadkan oleh Allah, dia menjadi penyembah selain Allah, langsung meninggal saat itu juga jadi penduduk neraka. Ya seperti apa di yang cerita itu Barseso ya kan, ada tahu kan ceritanya Barseso, Syekh Barseso, disebut Syekh Barseso. Barseso itu zaman Bani Israel. Kalau sekarang seorang guru atau mungkin seorang mursyid lah ya, seorang guru mursyid. Dia ini guru, muridnya semuanya itu jadi walinya Allah semua. Murid-muridnya jadi wali. Jadi muridnya itu orang-orang hebat semua, gurunya apalagi. Ya, ratusan ribu muridnya, ratusan. Ada satu riwayat mengatakan, ini cuma riwayat karena ini cerita-cerita Bani Israel. Ada yang mengatakan muridnya itu saking saktinya, keramat itu kalau jalan, kalau saya pakai mobil, dulu enggak ada mobil. Ngilang, ada terbang, ya langsung ke tempatnya. Saking keramatnya muridnya. Syekh Barseso. Cuma akhir hayatnya ini Syekh Barseso ini akhir hayatnya jadi penyembah setan ya. Jadi penyembah setan gara-gara dia ini takjub kepada digoda setan, takjub terhadap ibadahnya setan tadi, yang nangis-nangis akhirnya pengen nangis sama setan gampang. Ente pengen seperti saya, iso nangis nang Allah, iya. Berbuat dosa dulu gitu ya. Ente gak tahu dosa, yo gak iso nangis ya gitu ya. Kalau tahu dosa langsung nangis, karena saya ini dulu pendosa, sekarang saya tobat bisa nangis. Oh gitu ah. Nah gitu ya. Wah, ajib ini, bagus ini ya. Dosa dulu. Nah, gitu ya. Kira-kira dosa apa sama setan?
Zina, waduh, dosa besar, tidak bisa zina. Bunuh orang, aduh, tambah dosa, tidak bisa ini. Oh, kalau gitu gini aja, ada dosa, yes, titik, ya, dosa titik, cuma tidak ketahuan orang. Nanti kalau zina ketahuan orang, bunuh ketahuan orang. Ini dosa tersembunyi, tidak ketahuan orang. Apa tuh? Minum khamr. Minum khamr. Syekh Barseso tidak tahu khamr. Sekali teguk, sak tegukan langsung teler, sak teler ya. Ya gak biasa minum khamr. Minum di mana ini? Masa di tempat pengajian saya? Oh jangan, nanti murid ente ro kabeh. Ayo itu no warung remeng-remeng sana tuh, ente ke sana. Gak ketemu orang deh. Ya, warung di sana. Ke sana dia akhirnya. Ya, ke sana. Masuk warung, di sana dijual khamr juga, minum. Satu gelas sudah wis mabuknya sudah jadi mabuk kelas dewa sudah ya, wis mabuk betulan dia. Ya. Akhirnya mabuk tadi, lihat yang jual perempuan dizinai. Karena mabuk, nggak mabuk sudah hilang akal. Ketemu suaminya dibunuh. Ya, karena suaminya marah, dibunuh juga. Yang tadinya ndak mau zina, ndak mau membunuh, akhirnya gara-gara khamr bunuh. Sudah bunuh, ketahuan orang, ya, ditangkap sama pemerintah, mau dihukum pancung. Dihukum pancung, sudah setan datang. Ya Barseso, ya apa ini? Ya apa ini? Enak ya. Ente pengen bebas ah. Setelah bebas ente bisa tobat. Oh iya. Gampang kalau pengen bebas. Saya bantu nanti. Ya. Bisa kalau saya setan kok ya. Bisa ana bisa memurtadkan ente ya iso membebaskan ente ini gampang. Tapi cuma ana minta satu syarat saja. Apa syaratnya? Ente nyembau saya sekali tok. Wes nanti saya bebaskan. Setelah itu tobat toh. Nah, gitu ya. Iso nangis ente. Ya. Ini jalan-jalan takdir jadi orang suul khotimah Syekh Barseso ini. Saya tidak bisa nyembah, mau sujud tidak bisa. Kalau saya disalib gitu ya, mau dipenggal. Tidak usah nyembah seperti biasanya. Cukup kerentak hatinya, tundukkan kepala, niatnya nyembah saya. Oh cuma gitu ya khair. Nyembah, tek nunduk kepala, pas tepat ajalnya meninggal. Loh itu. Mati jadi penyembah setan. Padahal dari dulu mulai kecil sampai dewasa jadi ahli taat, muridnya jadi guru, makanya hati-hati jadi guru ya, jadi ustadz lah kemudian. Ustadz kelas-kelas Barseso ini hati-hati. Tapi meninggalnya dalam keadaan nyembah setan. Nah, kan enggak mesti. Ya. Tapi gitu ya, tapi tetap ya amalan-amalan semacam ini adalah amalan-amalan yang mengantarkan ke surga insya Allah, tapi ya bukan harus meyakini enggak, insya Allah ya. Maka tetap harus ini hati-hati, jangan tamani ya. Tetap amal itu harus diperbanyak. Banyak amal dan tidak berangan-angan ya. Kemudian berikutnya, nasihat berikutnya, ayyuhal walad. Ini juga yang menakutkan ya. Ini nasihat yang sangat luar biasa yang akan kita baca ini. Jam berapa ini? Oh, sudah tinggal agak cepat sedikit insyaallah. Kam min layalin. Berapa? Ini kalau diartikan ikut bahasanya ya. Kalau kita enggak ada nahunya, kita langsung membaca berapa dari malam-malam ya, ahyaytaha yang engkau hidupkan. Kalau arti gini enggak pas, bingung ente ya. Artinya apa ini? Kam min layalin itu kalau kita belajar nahu itu namanya sighah ta'ajjub. Ya, sighah bentuk untuk perasaan kagum, untuk apa? Mengungkapkan kekaguman. Kam min layalin, berapa banyak? Nah, gitu ya. Berapa banyak malam yang engkau hidupkan? Kam min layalin. Jadi ta'ajjub itu banyak sighahnya. Ya, ada sighah pakai itu ya, banyak lah. Ini termasuk sighah ta'ajjub. Pakai kam.
Namanya kam ta'ajjubiyah. Ya. Berapa banyak malam, bukan nanya, bukan kam istifhamiyah, bukan kam untuk bertanya, tapi kam untuk mengungkapkan rasa kagum, takjub. Berapa banyak malam yang engkau hidupkan bitikroril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, ndak tidur malam, mutolaah, moco ping 40 gitu ya, ngulang ping 1000 misalkan. Wa mutolaatil kutubi, dan memutolaah kitabnya puluhan dibuka di malam hari sampai enggak tidur sampai subuh misalkan. Apa ada? Enggak ada. Wa haramta 'alan nafsikan naum, dan engkau haramkan, engkau halangi, haramta, engkau halangi atau engkau haramkan engkau halangi 'ala nafsika, jiwamu, badanmu, engkau halangi badanmu an-nauma, dari tidur. Jadi badannya ngantuk enggak boleh ngantuk. Ayo ngopi yo. Cek melek gitu ya. Enggak boleh nih, enggak boleh ngantuk, harus belajar ini, harus sinau ini. Ya. Tapi apakah itu termasuk kebaikan apa enggak? Enggak ada yang tahu. Ya, maka kata Imam Ghazali, la a'lam maka nal ba'is fi. Saya enggak tahu, la a'lam. Saya tidak tahu apa yang menjadi pembangkit di dalamnya. Kita bangun malam, mutolaah, itu apa niatnya? Gitu maksudnya. Yang menjadikan motivasi itu apa? Lapo, ente kok malam-malam kok mutolaah, malam-malam baca kitab, malam-malam wiritan. Lapo? Kenapa? Ada apa di situ? Gara-gara apa? Apa niatmu? Ah, gitu ya. Niatmu apa? Pengen pinter, nanti pulang disebut ustadz, sebut al-alamah, mungkin gitu ya. Disebut ustadz paling pinter sak kampung misalkan. Apakah seperti itu? In kana naila gharadid dunya, in kana, jika keberadaannya naila, ingin meraih, atau jika niatnya ingin meraih gharadid dunya, ingin meraih dunia, jika niatnya ingin memperoleh dunia atau harta dunia ya, wajad bi hutamiha, dan ingin menarik hutam itu hutam apa tadi? Hutam ini ya ingin menarik dunia, ingin menarik sisa-sisa dunia ini, hutam. Jadi hutam ini ibarat barang yang sudah hancur, dunia yang sudah hancur, gitu ya. Wis karen-karen, nah gitu ya. Kalau dan ingin menarik dunia yang tersisa-sisa ini, yang sisa-sisa. Kenapa kok disebut karen-karen hutam? Ya karena dunia itu dulu itu sisanya Nabi Sulaiman ya, dulu sudah dibagikan kepada Qarun dan lain-lainnya. Lah, terus kita ini ngambil sisa-sisanya ya. Kayak Qarun ya enak ya, terus jadi raja dunia. Lah kita ini apa? Dapat apa dari dunia itu? Nah, gitu ya. Kalau niatnya itu ingin cari dunia dan ingin menarik remukan dunia, hancur apa ini? Dunia yang sudah hancur ini, engkau ingin menariknya, mengumpulkannya, wa tahsila manasibiha, dan ingin menghasilkan kedudukan dunia, wal mubahah alal aqran, wa tahsili manasibiha, ana ulangi lagi, dan ingin meraih kedudukan dunia, wal mubahah, dan ingin mubahah itu sombong ya, wal mubahah ingin berbangga-bangga, menang-menangan, sombong-sombongan, alal aqrani, atas temannya,
Ya, pengen pinter-pinteran. Ya tidak apa-apa, bagus, pinter-pinteran bagus. Akhirnya balapan yuk, pinteran sopo, cepatan sopo, tidak apa-apa, bagus. Cuma niatnya bagaimana, gitu ya. Kalau niatnya semacam ini, pengen dikatakan paling pinter misalkan. Cuma ojo langsung moro kendor ya, kita ada ngaji ini langsung moro biasa-biasa. Ya, nanti tahun depan kena sing prestasi. Lah apa? Kata Imam Ghazali percuma gini nih ya. Enggak, tetap kita berpacu balapan pinter-pinteran, cuma niatnya untuk apa? Nah, kalau pinter-pinteran niatnya untuk membanggakan Nabi ya enggak apa-apa. Ya, ingin menyenangkan Nabi, ingin menyenangkan orang tua enggak apa-apa, bagus. Ya, tapi kalau pengen pinter-pinteran cek dianggap paling pinter ya itu yang enggak bagus. Alal akron apa ya dari teman-temannya. Jadi untuk sombong-sombongan ya terhadap temannya, wal amsal dan orang yang amsal. Amsal itu orang yang sederajat dengan dia, yang sama dengan dia. Bukan temannya, cuma orang lain yang sama dengan dia. Amsal. Amsal kan misal kan. Misal itu artinya kan sama, mislun, misal. Orang yang sama dengan dia, sama-sama santri, bukan teman. Teman atau orang yang sama, orang lain yang sama. Mungkin di kampungnya ini banyak orang mondoknya kemana-mana. Lah, yang mondoknya sama, ini berarti temannya. Tapi yang mondoknya tuh di luar, itu bukan teman mondok, tapi amsal. Ya, dia ini berarti sederajat dengan dia, seperjuangan. Ya, jadi ingin unggul-unggulan, biar ngungkuli yang lainnya, gitu maksudnya. Kalau niatnya seperti itu, gitu maksudnya. Kalau niatnya seperti itu, kata Imam Ghazali, fawailun lak summa wailul lak, celaka kau kalau gitu ya. Kalau niatnya semacam itu celaka. Summa wailul lak, kemudian celaka. Ini taukid ini. Sangat celaka sekali kalau niatnya seperti itu. Diulang 2 kali. Nah, tapi wa in kana qasduka fi ihya syariatin nabi, kalau tujuanmu itu di dalam hal ini ingin menghidupkan syariatnya Nabi, tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Wa tahdibi akhlakika, dan mendidik akhlakmu, wa kasrin nafsi, dan ingin memecah nafsumu, nafsu amarahmu. Ya. Kan nafsu amarah ini inginnya apa tadi, tidak ingin pintar gitu ya. Tidak ingin semangat. Nah, gitu ya. Dan semuanya tadi juga kalau dituruti masuk nafsu ammarah, pingin jadi terdepan, pingin jadi yang nomor 1, ini juga nafsu ammarah bisu. Nah, ingin memecahkan seperti itu yang lainnya. Maka fatuba laka, beruntung engkau, summa tuba laka, dan betul-betul beruntung engkau. Walaqad sadaqa man qala, dan sungguh benar orang yang telah mengatakan, terus perkataannya berupa syair. Apa perkataannya? Sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u. Bermalam, sahrul uyun, ya, maksudnya bergadang di malam hari, sahrul uyun. Tidak tidur matanya di malam hari atau bergadang di malam hari mengamalkan apapun lah, ya. Entah itu amalan ibadah, mungkin amalan akhirat mungkin. Tapi li ghairi wajhika, bukan karena engkau. Maksudnya, bukan karena engkau wahai Allah, li ghairi wajhika, bukan karena engkau, dha'i'u, itu sia-sia. Kalau kita bukan karena Allah, sia-sia. Ya. Asan tidur, gitu maksudnya. Wa buka'uhunna, dan tangisan mereka di malam hari, li ghairi faqdika, karena selain kehilangan engkau wahai Allah, batilu, itu tangisan yang batil. Opo kok nangis? Kalau nangisnya karena Allah, karena merasa jauh dari Allah, berarti ini tangisan yang hak. Tapi kalau tangisannya opo kok nangis, ya aku ditinggal orang yang saya cintai misalkan ya, atau duitku hilang misalkan, dia nangis malam hari.
Ini tangisan batil ini, gitu ya maksudnya. Tapi kalau tangisannya itu karena banyak dosa, karena merasa jauh dari Allah, karena tadi tuh ya, karena merasa kurang dekat dengan Allah perasaannya, ini tangisan yang hak, bukan tangisan batil. Ya, wa buka'uhunna, tangisan mereka li ghairi faqdika, karena selain kehilangan engkau wahai Allah, batilu, itu adalah kebatilan.